warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ismun Arif dari Forum News Network. Saya kira masih banyak yang ngantuk ya karena tadi malam begadang nonton rapat kerja Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini posisinya sebagai Ketua Komite Nasional Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu rapat kerjanya memang berlangsung sejak sore sampai menjelang tengah malam. Jadi kalau Anda terus kemudian harus bangun sahur lagi pasti memang ngantuk ya. Tetapi memang layak untuk disaksikan itu. Ya, karena apa? Ini penuh drama dan berlangsung sengit juga tegang. Nah, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan rapat tadi malam itu memang digunakan oleh Pak Mahfud MD benar-benar sebagai momen untuk buka-bukaan seperti janji dia, apalagi kan kemudian Pak Mahfud MD menyatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan diminta untuk bicara bicara yang terang-terangan sejelas-jelasnya di depan Komisi 3. Bukan hanya soal heboh isu tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, momen kemarin itu juga digunakan oleh Pak Mahfud MD untuk membongkar perilaku dari para anggota DPR yang disebutnya sering aneh, suka aneh. Selain mempersoalkan pernyataan dari Arteria Dahlan, anggota fraksi dari PDIP dan Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan yang menyebutnya melanggar peraturan perundang-undangan karena membuka data adanya TPPU 349 triliun. Dan itu menurut mereka ini kan data rahasia yang tidak boleh dibuka, itu menurut mereka ya. Pak Mahfud MD itu kemarin juga tadi malam maksud saya juga melampiaskan kekesalannya kepada Beni Harman yang disebutnya telah bertindak sewenang-wenang dengan menginterogasi Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang dalam bahasa Pak Mahfud MD itu seperti perlakuan polisi terhadap pencopet. Namun di balik sikap garang para anggota DPR itu Pak Mahfud MD justru malah menyerang balik anggota DPR dan dia menyatakan bahwa anggota DPR itu sering punya agenda terselubung. Salah satunya menjadi maklar kasus. Soal inilah yang mengundang reaksi dari anggota Komisi 3 yang juga menjadi Wakil Ketua MKD Mahkamah Kehormatan Dewan Habibur Rahman, yang dia minta agar kalau memang punya data tolong dilaporkan karena itu adalah jadi tugas dia untuk memeriksa hal-hal semacam ini untuk apakah ada pelanggaran etis seperti yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD. Dan sementara anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Amanat Nasional Mulfahri Harahap juga mempersoalkan pernyataan dari Pak Mahfud MD ini. Sering di DPR-nya aneh, kadang-kadang marah-marah gitu. Nggak tahunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR? Disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini, dibilang Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Sekarang Pak jangan nanti, Pak. Kalau sekarang ada datanya enggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah itu ada periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman, Pak Mahfud
untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman. Lu yang bener, Ron. Teman-teman. Ingetin, Ron. Lu yang bener, Ron. Terry, saya selesaikan dulu ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu. Kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR. Kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya. Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar, salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK. Khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Beni. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi, Pak Menko, baru kita tangkepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak. Supaya terungkap mau rapat 7 hari nggak apa-apa. Asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan. Masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada? Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut Pak Menko, supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas. Oke, Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Baik, saudara, tadi kan saya sudah sampaikan. Saya akan punya 2 bagian di sini. Satu, saya menjawab pengadilan terhadap Ketua PPATK kemarin yang saya tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir, saya sudah siap hadir, tapi jadwalnya diubah. Saya bilang, keterangan saya hari ini akan ada 2 macam. Satu, tentang legal standing, di mana dibilang PPATK tidak boleh melapor ke Menko, Menko tidak boleh bicara ke publik. Padahal ini yang selama ini kita gunakan untuk nangkap teroris, untuk koruptor dan sebagainya. Itu saya menjelaskan itu aja. Ini seru juga ya, ucapan inilah yang membuat anggota DPR RI itu dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan. Ini perlu dicatat ya, Arteria Dahlan sebelumnya dia menyatakan dia tidak berani, dia takut untuk beradu argumentasi pada Pak Mahfud MD. Akhirnya berubah, dia menjadi menuntut Mahfud MD mencabut pernyataannya. Kata dia karena ini dia merasa namanya dicemarkan, dan ini tidak hanya dia tetapi seluruh anggota DPR. Menurut Arteria Dahlan, jika Pak Mahfud MD tidak mencabut pernyataannya, dia akan memperkarakan Mahfud MD atau mempidanakan Pak Mahfud MD. Tadi Prof begitu keras. DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu.
Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Saya minta Prof, kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu. Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Itu dulu, ya kan nggak apa-apa. Entar dulu jangan dibantah sebentar. Ini kita bicara akurasi. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar dulu. Ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Ntar dulu. Ron, kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu, Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Nah, Di sini interupsi boleh, manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya Iya, udah, ntar dulu ya. Oke. bukan, Pak. Tolong. nanti diklarifikasi aja nanti. Undang-undang ini. Ya, makanya dengerin, kan saya bilang, Pak nama saya Beni. disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus, kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali kecuali kalau Ya. nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang gini. Saja. Soal itu, Pak. Dalam aturan tatib, Ini Beni ngapain nih? silakan Pak Beni kalau mau Apa interupsi nih Pak. Pak Beni nih? Ya, saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya, sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi ketua MK, hakim MK selama beliau masuk bui. Jangan dong, selalu kalau begitu kita katakan hakim MK juga calo. Pak Mahfud juga calo. Jangan dong. Jaga martabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Sekedar mengingatkan, kasus yang disebut oleh Pak Mahfud MD tadi terjadi pada era Jaksa Agungnya itu adalah Abdul Rahman Saleh atau yang biasa dipanggil Arman ya. Arman ini luar biasa latar belakangnya. Ini dia seorang aktivis, seorang wartawan, juga aktor gitu yang menjadi Jaksa Agung pada tahun 2004 sampai 2007. Saat itu yang menjadi presiden adalah SBY yang yang baru saja memenangkan pemilu berpasangan dengan Yusuf Kala. Dalam rapat kerja dengan Arman, seorang anggota DPR menyebut Arman itu seperti ustadz di kampung maling. Ucapan ini membuat Arman marah besar dan waktu itu heboh juga rapat di DPR. Namun tidak banyak yang tahu maksud saya, ternyata di balik ribut-ribut antara Jaksa Agung Abdurrahman Saleh itu dengan anggota DPR itu kemudian ada anggota DPR yang datang ke Kejaksaan Agung itu titip kasus. Ini yang mereka sebut sebagai Markus atau maklar kasus. Tadi kan saya bilang dulu, bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada, karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3, Pak Jaksa Agung dituding-tuding. Wah, Kejaksaan Agung Pak Abdurrahman Saleh itu ustadz di kampung maling gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso. Ya, Ahmad Lopah. Lasso ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu. Kurang ajar kamu. Bisanya nih teh perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala Kejaksaan Tinggi Hati, cabut sekarang juga. Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati, gitu, hati-hati, gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut.
pernyataan ini. Pak Ketua, boleh saya Nah, saya induk. Roni. Ini penting ini Pak. Pak Beni, Silakan, minta dulu Pak Beni. Nah, Kita mendengarkan ini waktunya mepet. Bukan, enggak apa-apa. Ini Jangan, biar udah aja. nanti dulu Pak Beni. Oke, Biar sekarang selesai saya dulu. selesai. Sekarang Pak saya Roni. jawab materinya. Enggak Pak gini Ketua. teman-teman, kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu. Kan kita masih panjang rapatnya. Masih ada hari esok Pak Beni. Biar konteksnya nyambung aja, baik-baik kita ngomong. Enggak, Tonnya ini rendah. kalau nanti Tonnya rendah. selalu debat, Enggak debat. nggak akan Bukan pernah debat. ketemu Bukan, Pak. bukan Tonnya rendah. Pak Mahfud tonnya Interupsi, Ketua. rendah. Yang penting Kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya, Pak Ketua, izin kembali kepada tatib yang ada. Apa kata tatibnya di sini, maka itu kita jalankan. Silakan baca Pak Beni apa tatibnya. Silakan. Ada. Ada. Silakan. Interupsi itu hak. Manakala nama disebut. Kan gitu Pak. Jadi, saya mau luruskan Pak. Jadi pada saat itu saya ada. Kalau Prof. Mahfud masih ingat, saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Maling. Sudah itu disambung oleh Anhar Nasution. Ketika Anhar ngomong gitu, jaksa-jaksa pada naik pitam. Waktu itu saya masih ingat betul disampaikan, kalau Anda yang ngomong saya tahu, tapi kalau yang ini yang ngomong, kami tidak terima karena apa? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Saya ceritakan apa adanya. Jadi bukan mau kemah-kemah, supaya jangan ada miskomunikasi. Yang kedua Bapak Ketua Pak Mahfud, mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya. Ini yang jadi soal. Jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak jadi Markus, memang sangat sensitif. Jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu. Jadi kalau tidak dijelaskan dalam konteks, ini kan potong-potong Pak. Ini saja di Twitter aja dipotong-potong. Banyak anggota DPR jadi Markus kata Pak Mahfud. Ini kan jadi enggak itu saja Pak. Oke. Jadi supaya kita tidak ada. Terima kasih banyak. Kalau judul berita Pak, saya aja digambar di borgol Mahfud ditangkap KPK, apalagi cuma judul kayak gitulah. Tiap hari ada judul-judul. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mohon dimaklumi, saya tidak bisa mencabut pernyataan itu karena sejak tadi saya bilang dulu pengalaman saya sama Pak Beni kan gitu tadi saya bilang lalu dipotong, nggak boleh sebut sekarang, lihat gimana gitu. Maka saya bilang kalau interupsi terus ya nggak bisa dong. Parah nih memang ya. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti saya akan masih terus update karena dari rapat kerja Pak Mahfud dengan Komisi 3 ini banyak sekali sisi yang bisa kita angkat dan hampir bisa saya pastikan bahwa ini kasusnya akan berlanjut, tidak berhenti hanya pada rapat kerja pada tadi malam saja, karena ini ada usulan agar para anggota dari Komisi 3 ini usulan agar mereka itu mendudukkan Pak Mahfud itu bersama dengan Ibu Sri Mulyani, karena Ibu Sri Mulyani ini adalah anggota komite untuk koordinasi pencucian uang tadi, dan kemudian juga ada yang mendorong agar dilakukan pansus. Saya kira ini penting ya, memang harus dibuka seterang-terangnya karena ini tanpa kita sadari dari sebuah peristiwa yang kecil yang tadinya hanya ada semacam kasus penganiayaan seorang anak muda namanya Mario Dandi Satrio kepada seorang remaja bernama David Ohorela itu ternyata kemudian menjadi semacam pintu untuk membuka kotak Pandora. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.